Kita melihat, boleh jadi misalnya kita mengamati, karena kita ini di jurusan pendidikan ya, seperti apa misalnya pendidikan yang dikembangkan di masa Rasulullah. Seperti apa pendidikan yang dikembangkan di zaman Khalifah Rashidah. Seperti apa gerakan pendidikan yang diusung di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Warna-warni pola pendidikan yang mengangkat kehidupan dan peradaban keumatan, peradaban keislaman. Ini secara tidak langsung bisa kita analisa, bisa kita lihat. Sehingga bentukan pendidikan yang diharapkan saat ini seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Adik-adik, teman-teman, rekan-rekan sekalian yang hari ini dalam kesempatan dan momen yang indah ini mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah kami yang berhubungan dengan bagaimana gerakan pemurnian, gerakan pembaharuan Islam, baik di dunia secara umum maupun di Indonesia secara khusus, yang berhubungan dengan proses pembelajaran kita dalam mata kuliah Al-Muhammadiyah, kemuhammadiyahan ya. Di kesempatan ini, saya akan mengangkat pada materi yang lebih memfokuskan tentang bagaimana sebenarnya peradaban Islam di saat peradaban Islam itu dulunya pernah mengalami kemajuan. Lalu bagaimana peradaban Islam itu kemudian mengalami kemunduran, apa yang menjadi faktor, apa yang menjadi kendala, kok setelah maju lalu mengalami kemunduran kembali. Sehingga di pengawal abad 18, di abad ke-19, bahkan banyak tokoh-tokoh Islam di era 80-an ikut kembali membangkitkan bagaimana peradaban Islam itu menjadi sebuah momentum, sebuah gerakan yang membangkitkan semangat umat Islam untuk membentuk sebuah gerakan-gerakan baru. Nah, saya ingin mengulas hal-hal yang berhubungan dengan seperti apa ketika gerakan peradaban Islam itu menjadi gerakan yang sebagai sebuah momentum yang cukup luar biasa dalam kehidupan di saat kita saat ini mempelajari sebuah peradaban Islam. Melihat berbagai macam hal, saya ingin menekankan di sini apa sebenarnya peradaban Islam ketika kita melihat dari aspek atau dari sisi sejarahnya. Berbicara tentang sejarah, tidak ada orang-orang yang bisa menghindar atau lari dari apa yang kita sebut dengan sejarah. Sejarah itu menguji, menganalisa, mengkritisi apa yang pernah terjadi di masa lampau, dan tentunya yang terjadi di masa lampau ini bisa jadi berbasis data, berbasis literatur. Semua kejadian itu perlu kita angkat kembali sehingga menjadi suatu hal yang baru yang perlu kita kembangkan dalam berbagai macam sisi. Ada yang menulis sejarah secara deskriptif, ada yang menulis sejarah secara komparatif. Jadi dia membandingkan pandangan-pandangan kelompok golongan tertentu dengan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan yang saat itu terus berkembang. Ada yang menganalisanya dengan menemukan sebuah sintesa. Jadi melihat satu peradaban Islam secara kritis, lalu
dianalisa dengan mengambil kesimpulan yang lebih spesifik. Disitulah peradaban Islam menjadi sebuah catatan yang cukup berharga dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengambil satu hal yang baru dari metode lisan, interview, dari beberapa analisa. Tadi ada analisa komparatif, analisa kritis sintesis, atau analisa deskriptif. Yang ini tentunya menjadi sebuah perkembangan dan catatan sejarah dalam kehidupan kita saat ini. Berbicara masalah sejarah, faktor sebuah wilayah menjadi sebuah kekuatan hebat untuk mengamati sesuatu. Karena konteks geografis, konteks di mana di situ ada ruang, ada waktu, ada tempat, berkumpulnya sekelompok manusia, banyak individu, banyak golongan, banyak ras, banyak kasta mungkin. Dan itu menjadi catatan untuk menggali seperti apa sejarah itu menjadi sebuah catatan hebat, karena dia terbentuk dari kelompok manusia, karena dia terbentuk dari sosiologi, dari berbagai macam interaksi antar satu dengan manusia yang lainnya. Lalu kita bisa lihat dari antropologi misalnya, ada objek kemanusiaan, objek sisi manusianya, antro itu manusia, di mana mungkin para sejarawan melihat peradaban Islam menjadi penguat. Ada muncul sosiologi agama, sosiologi pendidikan, sosiologi politik. Nah, catatan-catatan yang berhubungan dengan peradaban yang pernah dikemas oleh budaya yang muncul dari kehidupan manusia, itu menjadi pembentuk bagaimana peradaban Islam nantinya akan dikuatkan ya. Dalam peradaban Islam, kita melihat ada beberapa pendekatan periodisasi. Sebagai contoh misalnya di masa Islam klasik, atau yang dikenal dengan Islamic classical ya. Ada masa Rasulullah, ada masa Khulafaur Rasyidin, ada masa Daulah Bani Umayyah, ada masa Daulah Bani Abbasiyah, ada masa Daulah Bani Umayyah yang kedua, Daulah Fatimiyah, Ayyubiyah, sampai kepada masa disintegrasi Islam. Kita melihat, boleh jadi misalnya kita mengamati, karena kita ini di jurusan pendidikan ya, seperti apa misalnya pendidikan yang dikembangkan di masa Rasulullah. Seperti apa pendidikan yang dikembangkan di zaman Khalifah Rashidah. Seperti apa gerakan pendidikan yang diusung di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Warna-warni pola pendidikan yang mengangkat kehidupan dan peradaban keumatan, peradaban keislaman. Ini secara tidak langsung bisa kita analisa, bisa kita lihat. Sehingga bentukan pendidikan yang diharapkan saat ini seperti apa? Akankah pendidikan ini kita kembalikan di masa klasik dulu, di masa lampau? Ataukah pendidikan ini kita pertahankan dengan pendidikan yang pernah terjadi di masa disintegrasi? Karena kehidupan dulu pernah jaya, pernah berkembang. Lalu muncul di periode yang kedua, yaitu di Asrul Wasit, ya, di periode pertengahan. Di situ ada dinasti Mamluk, ada Turki Utsmani, ada kerajaan dinasti Syafawi di Parsia, ada dinasti Mughal di India. Kalau kita lihat, India sangat maju dalam dunia pendidikannya. Turki Utsmani juga berkembang dengan peradaban dunia keislaman, di mana kalau kita ke Turki masih banyak peradaban-peradaban Islam dari masjid-masjid yang pernah dibangun di zaman masa Turki Utsmani. Dan ini menjadi bukti sejarah kalau kehidupan umat Islam dulu pernah hebat di situ. Nah, adik-adik sebagai pendidik, adik-adik sebagai calon pendidik yang hari ini menggeluti dunia pendidikan, tentunya perlu melihat seperti apa perkembangan peradaban pendidikan di masa itu, dan itu cukup memberikan satu kenangan manis. Karena kehidupan dibuktikan dengan faktor-faktor tertentu.
faktor kemasyarakatannya, sosiologis, arkeologisnya, bentuk-bentuk rumah-rumah Allah, masjid-masjid yang megah, yang indah. Dan hari itu umat Islam tentunya memiliki peradaban yang luar biasa. Lalu berkembang di periode yang ketiga, yaitu Asrul Hadir, ya, atau yang dikenal dengan Asrul Hadis, era periode yang modern, di mana di situ sudah masuk Renaissance Eropa, nilai-nilai globalisme, modernisme masuk dan berkembang. Lalu ada penjajahan dunia barat terhadap dunia Islam. Lalu kemudian muncul unsur-unsur nasionalisme dalam dunia Islam. Sehingga muncullah istilah-istilah yang mungkin kita kenal dengan Ad-Daulah Al-Islamiyah, negara-negara Islam. Nah, kalau kita tarik benang merah, ada apa munculnya negara-negara yang mengatasnamakan negara Islam? Ada apa dengan munculnya labeling, ya, baik sekolah Islam, ada sekolah Islam terpadu, ada sekolah yang mengatasnamakan namanya sekolah Islam. Ini tentunya memiliki sebuah sejarah yang tidak bisa kita tinggalkan, karena bagaimanapun juga peradaban Islam dahulu pernah mengalami perkembangan yang cukup luar biasa. Saya ingin menitik beratkan di sini di masalah kehidupan bagaimana ketika pendidikan berkembang di zaman Rasulullah, di zaman Khalifah Rashidah misalnya. Kita lihat misalnya semua studi, semua peradaban keilmuan, itu dibangun berangkat dari konsep Islam. Peradaban yang muncul dan mengemas apapun itu kembali kepada Rasulullah. Pola pendidikan apapun itu kembali kepada nilai-nilai Al-Quran sebagai pusatnya. Jadi core studies, pusat bangunan keilmuan, itu berangkat dari bangunan nilai-nilai yang tidak akan jauh dari nilai Islam. Apakah ini karena budaya Arabnya? Apakah karena ini kehidupan masyarakat Arabnya? Yang dominasi saat itu, masyarakat Arab adalah masyarakat Islam. Sekalipun mereka miskin, tinggal di gurun-gurun pasir, tinggal di tempat-tempat yang mungkin kurang layak, tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada kehijauan. Tapi mereka bisa eksis, mengemban amanah agama Allah, mencari kebenaran apa yang menjadi sumber dakwah kebenaran Islam, yaitu berpijak kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang menjadi tuntunannya Rasulullah. Dan sejarah membuktikan bagaimana perkembangan peradaban setelah zaman Khalifah Rashidah. Sekalipun zaman Khalifah Rashidah menyempurnakan dakwah yang dikembangkan Rasulullah, tapi dunia pendidikan saat itu sekalipun belum muncul. Tapi apa yang dipegang dalam periode Khalifah Rashidah, ini memberikan satu bangunan yang cukup luar biasa. Sebagai contoh misalnya, kita melihat bagaimana peradaban Islam di zaman Rasulullah di periode Madinah. Dengan sistem pemerintahan, sistem perpolitikan, dan sistem kenegaraan yang sangat Islamis, yang menjamin hak kewarganegaraannya untuk berpegang kepada sumber hukum yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan Rasulullah mempertemukan bagaimana ada mereka yang pendatang dan mereka yang ada di tempat itu, ada muhajirin dan ada ansar. Bagaimana Rasulullah sebagai sosok pemimpin agama dan Rasulullah dijadikan sebagai pemimpin kenegaraan atau kepala negara. Nah, pola-pola ini tentunya menjadi pola pengembangan yang harusnya hari ini dunia pendidikan seperti itu. Kita lihat masjid. Masjid ini menjadi Ka'batul Qusad, ya, tempat yang selalu dituju karena masjid menjadi sumber bagaimana membangun sebuah peradaban dan bersumber dari masjid. Bicara politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, semuanya dari masjid. Bahkan perang pun strateginya dibangun dari masjid. Nah, ini yang hari ini mungkin ketika kita berbicara masalah peradaban, pendidikan, keislaman di era-era kita saat ini, ada tentunya yang perlu kita sintesakan. Mempertemukan antara apa yang pernah terjadi di zaman dahulu dengan konteks kita di hari ini. Nah,
teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang hari ini mengikuti materi perkuliahan kita, tentunya membangun sebuah peradaban apabila kita melihat bagaimana kehidupan yang pernah terjadi zaman dulu, sehingga ada pemurnian dan peradaban yang harus dibangun dalam konteks keislaman. Dan ini kita rangkum, ini kita bentuk sepintas dan sekilas. Ada hal yang menjadikan kita berpikir seperti apa seharusnya kita membangun konsep pendidikan yang ideal. Insya Allah di mata kuliah berikutnya kita akan menitik beratkan pada apa yang menjadikan pendidikan ini harus berkembang dan apa yang menjadikan pendidikan di zaman itu kok mengalami kemunduran. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali dalam sesi yang kedua. Semoga sepintas sekilas dalam pertemuan ini memberikan warna kepada adik-adik apa nilai pendidikan yang akan Anda kembangkan seiring dengan nilai pendidikan yang mungkin dalam tanda petik menurut Anda mengalami kemunduran hari ini. Para pemikir-pemikir hari ini bukan dari pemikir Islam. Kalau muncul dari pemikir Islam, pendidik Islam, maka mungkin nilai-nilai yang Islamis ini malah bukan menjadi penguat, tapi pengendor. Dan ini menjadi renungan untuk kita mengembangkan konsep pendidikan yang sebenarnya. Anda bisa komentari, Anda bisa kritisi dalam pola e-learning yang sudah kita sepakati. Silahkan, konsep apa yang akan Anda bangun ketika Anda melihat sejarah dari periode pendidikan klasik yang kita sampaikan, dan itu mungkin menjadi catatan untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.